Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puja beserta syukur mari kita curah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adikku rahimallahu ta'ala tercinta, pada kesempatan kali ini akan membawakan satu tema, yaitu mengutip daripada perkataan salah satu tabi'in, yaitu Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini adalah salah satu min akbari tabi'in, orang-orang yang termasuk seniornya tabi'in. Gurunya adalah para sahabat. Pada tema kali ini yaitu tentang rusaknya hati. Apa saja dan berapa poinkah yang akan menimbulkan hati rusak? Al-Imam Syekh Hasan Basri mengatakan di dalam kutifannya, yaitu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala inna fasadal qulub ala sittati asya'a. Syekh Hasan Basri mengatakan sesungguhnya yang akan menimbulkan hati kita itu adalah rusak. Ada enam yang akan menimbulkan hati kita itu rusak. Yang pertama, awaluha yadnubu nabi raja'it taubat. Yang pertama akan menimbulkan rusaknya hati, yaitu dengan selalu berbuat dosa, tidak pernah merasa risau ataupun merasa tidak enak, bahkan terus-terusan berbuat dosa, berbuat maksiat, karena dia itu merasa bahwasannya setiap dosa kita, setiap perbuatan kita yang jelek, Allah akan mengampuni kita kalau kita berbuat taubat. Makanya dia itu tidak pernah untuk berhenti berbuat dosa ataupun melakukan dosa itu, tidak pernah melakukan merasa risih, merasa hatinya risau, karena berharap dan dia itu berpendapat bahwasannya Allah pasti mengampuni daripada dosa yang kita perbuat. Dengan ada dalil bahwasannya innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf kepada orang ataupun hamba yang bertaubat. Dengan adanya dosa bisa dihapus dengan taubat, dia itu merasa bahwasannya sebesar apapun dosa kita, segede apapun dosa kita, dia berpendapat bahwasannya Allah akan memberikan taubat, akan memaafkannya. Nah, didasari oleh bahwasannya Allah itu Maha Pengampun, dia itu selalu aja berbuat dosa. Nah, ketika kita mendawamkan, meneruskan bahwasannya selalu berbuat dosa, merasa bebas, hidup dengan penuh dengan kemaksiatan, maka akan timbul celah titik dalam hati kita, yaitu bikin kerasnya hati ataupun rusaknya hati. Itu yang pertama. Yaitu yang pertama akan menimbulkan rusaknya hati, yaitu dengan selalu berbuat
dosa dengan mempunyai perasaan ataupun berharap Allah nanti akan mengampuni setiap dosa kita jikalau kita bertobat. Dengan adanya harapan tobat itu, dia selalu ataupun kita selalu berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, akan menimbulkan rusaknya hati, yaitu wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Apabila kita dititipkan oleh Allah ilmu, dengan di dalam ayat Al-Qur'an, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sesungguhnya Allah memberikan ilmu kepada kita itu ilmu yang sedikit. Tapi kalau sedikitnya bagi Allah itu banyak. Beda halnya dengan sedikitnya kita. Coba kita contoh aja. Kalau uang 500 juta bagi orang kaya ataupun bagi miliarder, itu nilainya sedikit atau banyak? Itu sedikit. Karena dia itu biasa bergelimang harta itu triliun bagi miliarder ataupun pembisnis. Kalau uang hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta ataupun 100 juta, itu bagi dia itu sedikit. Padahal bagi kita itu banyak. Nah, Allah itu maha kaya. Allah itu maha ilmu. Seluruh ilmu ada di Allah. Hanya yang mempunyai ilmu yang hakiki semuanya adalah Allah. Nah, Allah berkata di dalam Al-Quran, tidak semata-mata saya, ataupun kalau istilah bahasa kita, tidak semata-mata Allah memberikan ilmu kepada kita, kata Allah, kecuali sedikit. Nah, sedikit bagi Allah yang maha ilmu, yang sangat banyak ilmunya, sedikit bagi Allah itu banyak bagi kita. Nah, pasti semua orang itu ataupun kita semua adik-adikku yang dirahmati Allah, pasti semuanya mempunyai ilmu. Bahkan kita sekolah ini dengan tujuan menimba ilmu, untuk mencari ilmu. Alhamdulillah kita dititipkan ilmu Allah dengan ilmu-ilmu yang begitu banyak. Nah, pada khususnya ilmu agama, bukan berarti untuk membeda-bedakan antara ilmu agama dan luar daripada agama. Padahal itu semua ilmu dari Allah semuanya. Itu hanya statement kita aja yang bilang bahwa ada ilmu agama atau ilmu dari agama. Padahal kan ilmu itu semuanya sumbernya dari Allah. Nah, kita diberikan ilmu, kita dititipkan ilmu yang banyak sekali. Seperti halnya kita dititipkan ilmu tahu tentang tahajud, tahu tentang sedekah, tahu tentang puasa ataupun tentang sholat. Nah, itu ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Nah, seandainya kita sudah dititipkan ilmu, sudah banyak ilmu bagi kita, tapi kita tidak pernah untuk melaksanakan apa yang ada di dalam ilmu kita. Nya orang anu geus boga ilmu salat tapi tara daek salat. Nah, orang yang berilmu, orang yang mengetahui satu ilmu ataupun beberapa ilmu yang banyak ilmunya, tapi tidak pernah mengamalkannya, tidak ingin mengamalkannya. Al ilmu idalam ya'mal bihi wa inna masamratul ilmu ala amal. Sesungguhnya ilmu itu adalah buahnya ilmu, yaitu amal. Ya gitu kan? Ilmu itu kalau sudah dipahami, kalau sudah dimengerti, yaitu dilaksanakan. Jadi tidak cukup kita untuk menambah ilmu saja tanpa dilaksanakan. Kalau kita dititipkan ilmu, mempunyai ilmu dari Allah, tidak pernah mengamalkannya, itu adalah salah satu bentuk hati kita akan rusak. Yang ketiga yaitu waida amalu la yahlisun. Punya ilmu, banyak ilmu, sering kita beramal, bahkan kita rajin beramalnya, tapi kita tidak pernah merasa ikhlas. Kita beramalnya hanya karena
ingin dilihat oleh seseorang, ataupun beramalnya ingin diagung-agungkan, yang disebut soleh lah gitu. Kita ingin bahwasannya beramal disebut orang-orang baik. Itu diantara ciri-ciri orang yang beramal, orang yang berilmu, terus yang beramal yang tidak ikhlas. Tidak semata-mata karena Allah. Kurang apalah kalau di dalam sholat kita ketika membacakan niat sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kan ketika kita membacakan niat itu bahasanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah Ta'ala. Itu adalah bentuk ucapan ikhlas kita. Tapi ternyata ya ucapan-ucapan lillahi ta'ala, hati kita ingin dipuji orang, ingin ria orang, ingin terlihat orang, ataupun ujub dengan orang. Nah, ketika kita beramal, amal itu dari ilmu kita, terus niat kita tidak ikhlas, itu adalah salah satu bentuk untuk membuat hati kita rusak. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqa wa la yashkurun. Kita pasti setiap manusia yang ada di muka bumi ini, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini pasti diberikan rezeki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak semata-mata semua apapun bentuknya makhluk Allah di muka bumi ini pasti Allah memberikan rezeki. Khususnya kita, pasti kita tidak pernah kosong daripada rezeki. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, itu adalah bentuk rezeki. Ataupun apa rezeki kita, berbentuk milik, berbentuk harta, berbentuk makanan, berbentuk apa, semuanya yang dititipkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita itu tak pernah mensyukurinya. Maksud mensyukuri, ada kalam Allah di dalam Al-Quran yang seperti yang sudah populer ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan cara kita berterima kasih kepada zat Allah yang memberikan nikmat, kalau kita tidak pernah mensyukurinya, maka itu adalah salah satu bentuk ataupun bintik-bintik untuk merusak hati. Itu yang keempat. Yang kelima, wa ma yarduna bi kismatillah. Tidak pernah merasa senang, merasa menerima, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ya, orang mah ya sok istilah gini, melihat orang lain mobilnya bagus, HP-nya bagus, rumahnya bagus, padahal kita juga sama diberi rumah, diberi HP, diberikan mobil ataupun diberikan motor, harta milik. Pastilah semuanya memiliki harta ataupun semuanya dititipkan harta. Melihat daripada pembagian Allah kepada kita itu tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa ridho. Cirinya kalau kita tidak merasa ridho, kita selalu bergemuruh ataupun di dalam hati selalu aja ngeremet gitu ya. Ingin bertambah ataupun kurang, merasa kurang, ingin lebih, kurang. Ya Allah, kenapa saya hanya diberikan kemiskinan? Kenapa saya diberikan kekurangan? Nah, itu tidak pernah merasa ridho terhadap apa yang Allah berikan. Di antaranya kalau sifat itu ada di dalam diri kita, tidak bisa menerima ataupun tidak pernah menerima, tidak pernah merasa cukup kepada yang Allah berikan kepada kita, maka itu adalah salah satu bentuk kerusakan hati atau kerusakan hati. Itu yang kelima. Yang keenam, wa yudfanuna mautahum wa la yu'tabarun. Itu. Yang keenam, yang akan menimbulkan hatinya itu rusak, banyaknya orang yang meninggal tapi tak pernah membuat kita merasa sadar, merasa bahwa akan kita setelah mereka, apalagi di masa pandemi. Alhamdulillah kemarin kan kita semua sudah bisa melewati pandemi. Pada tahun 2020, 2021
Ya Allah, orang yang meninggal hampir di setiap daerah seluruh penjuru dunia, bahkan khususnya di pelosok Indonesia, kampung-kampung kita, ada setiap harinya 5 orang, 6 orang, 10 orang, bergeletak orang yang meninggal, yang tadinya sehat, yang apalagi yang tadinya sakit. Ya Allah, innalillah, innalillah, pagi innalillah, siang innalillah, banyak pengumuman yang meninggal, tapi tak pernah satupun sedikit pun merasa bahwa itu adalah teguran bagi kita, merasa kita sadar bahwa kita adalah akan meninggal. Itu. Nah, kalau hati kita keras, tidak pernah merasa diperingati oleh Allah dengan banyak yang meninggal, itu adalah salah satu bentuk rusaknya hati kita. Jadi kalau kita tidak pernah terperingati ataupun merasa sadar dengan adanya orang yang meninggal, maka salah satu bentuk rusaknya hati kita. Nah, itu diantaranya yaitu 6 sifat ataupun 6 kelakuan yang sering menimbulkan rusaknya hati. Satu, yaitu banyak selalu berdosa karena berharap taubat. Yang kedua, banyak ilmu tapi tak pernah mengamalkannya. Yang ketiga, mengamalkan ilmu tapi tidak pernah ikhlas. Yang keempat, memakan ataupun diberikan rezeki oleh Allah tapi tak pernah bersyukur. Yang kelima, tidak pernah ridho terhadap apa yang Allah berikan. Yang keenam, banyaknya yang meninggal di antara kita, di pinggir kita, di daerah kita, tapi tak pernah menjadikan peringatan bagi kita, kesadaran bagi kita. Itu adalah poin-poin yang bisa ataupun akan menimbulkan rusaknya hati kita. Mungkin itulah kajian kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan dan jauh daripada bentuk-bentuk yang tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga kita bisa mengamalkannya. Wallahu alam bissawab. Hudma sofa wa da'ama qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.